Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauf Mairah, NIM 1901111110061. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Tadris Biologi. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai filum moluska, baik dari pengertiannya, ciri-ciri tubuh hewan moluska, reproduksinya, sistem ekskresi pada hewan moluska, maupun kelas-kelas yang berada pada filum moluska ini. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang berarti lunak. Jadi, filum moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak. Tubuh lunaknya itu sendiri dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga beberapa dari hewan si moluska ini yang tidak memiliki cangkang. Nah, moluska yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu siput. Siput merupakan salah satu moluska yang termasuk ke dalam kelas Gastropoda, yaitu merupakan salah satu kelas dari filum moluska ini. Si siput ini berjalan dengan menggunakan perutnya. Nah, moluska ini terdiri menjadi 3 bagian utama, yaitu terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Lanjut, sistem syaraf moluska ini terdiri dari cincin syaraf. Sistem syaraf ini mengelilingi esofagus dengan serabut syaraf yang menyebar. Sistem pencernaan moluska sudah terbilang lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Moluska juga memiliki lidah bergerigi yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Lidah bergerigi itu disebut dengan radula. Moluska hidup secara heterotrof dengan memakan organisme lain. Nah, misalnya ganggang, ikan, ataupun moluska lainnya. Moluska ini bisa hidup di air maupun hidup di darat. Nah, moluska yang hidup di air ini contohnya yaitu seperti sotong, cumi-cumi, maupun gurita. Sedangkan yang hidup di darat itu seperti yang sudah kita sering temukan yaitu siput. Moluska yang hidup di air, dia bernapas dengan menggunakan insang yang berada pada rongga mantel. Sedangkan moluska ini bereproduksinya secara seksual. Pada umumnya, organ reproduksi jantan dan betina terpisah pada individu lain atau disebut dengan gonokorsis. Namun, meski begitu, jenis siput tertentu yang bersifat ada jenis siput tertentu yang bersifat hermafrodit. Nah, fertilisasinya dilakukan secara internal maupun eksternal sehingga menghasilkan telur. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan pada akhirnya akan menjadi moluska dewasa. Sekarang kita lanjut ke pembahasan klasifikasi moluska. Nah, berdasarkan bidang simetri, kaki, cangkok, mantel, insang, dan sistem saraf, moluska ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas Gastropoda, ada kelas Bivalvia, ada kelas Cephalopoda, ada kelas Polylacopora, dan yang terakhir itu kelas Chapopoda. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Gastropoda. Gastropoda sendiri merupakan kelas moluska yang terbesar dan populer. Ada sekitar 50.000 spesies gastropoda yang masih hidup dan sekitar 15.000 jenis yang telah menjadi fosil. Nah, sebagian besar gastropoda ini dia mempunyai cangkok atau rumah dan yang berbentuk kerucut atau terpilin. Seperti yang kita lihat ya, cangkangnya rumah siput. Nah, kemudian bentuk tubuhnya itu sesuai dengan bentuk cangkok. Jadi, bentuk tubuh dalam yang lunak pada pada siput gastropoda itu dia menyesuaikan dengan bentuk cangkangnya tadi. Nah, hewan ini terdapat di laut dan ada pula yang hidup di darat. Pernapasan bagi gastropoda sendiri yang hidup di darat itu menggunakan paru-paru, sedangkan yang hidup di air dia bernapas dengan insang. Gastropoda mempunyai alat reproduksi jantan dan betina yang bergabung atau disebut juga ovotestes. Gastropoda sendiri merupakan hewan hermafrodit tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Alat ekskresinya berupa sebuah ginjal yang terletak di dekat jantung. Kemudian sistem peredaran darahnya itu merupakan sistem peredaran darah terbuka. Jantungnya terdiri dari serambi dan bilik ventrikel yang terletak di dalam rongga tubuh. Oke, kita lanjut ke kelas moluska yang kedua, yaitu ada kelas Bivalvia. Nah, teman-teman, kelas Pelecypoda atau disebut juga dengan Bivalvia ini adalah moluska yang memiliki 2 cangkang. Jadi 2 cangkang tersebut terkunci seperti engsel sehingga dapat terbuka atau tertutup dengan bantuan beberapa otot yang besar. Nah, ketika menutup, cangkang ini berfungsi menutupi atau melindungi tubuh si Bivalvia tadi dari predatornya.
Jadi hewan bivalvia ini dia biasanya hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang lainnya yang banyak mengandung zat kapur. Contoh hewan dari kelas ini yaitu renis, tiram, dan kijing, atau seperti yang kita kenal ya, itu kerang. Bentuk tubuh dari si bivalvia ini yaitu bulat telur, pipih, dan simetris bilateral. Mulut tidak berkembang baik dan terletak di bagian kepala atau anterior, sedangkan anus terletak di posterior. Hewan ini tidak memiliki tentakel dan mata. Permukaan dari sel tubuhnya tertutup mantel yang dilengkapi dengan kepingan kapur yang mengandung berlapis-lapis serabut insang. Kadang-kadang kepingan itu juga dibungkus dengan lapisan kitin. Jenis kelamin pada hewan kelas bivalvia ini biasanya terpisah antara jantan dan betina. Akan tetapi ada juga yang hermafrodit atau dalam satu rumah itu dia mempunyai dua jenis kelamin. Nah, gonadnya terletak di dekat sistem pencernaan, kemudian sel sperma dan sel telur dilepaskan melalui sifon arus keluar. Jadi fertilisasinya biasanya terjadi secara eksternal dan telur yang berembrio akan menetas menjadi larva trokofor yang kemudian berkembang menjadi larva veliger. Selanjutnya kita membahas kelas dari moluska yang ketiga yaitu kelas Polylacopora. Nah, Polylacopora ini adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk ke dalam phylum Mollusca. Contohnya yang terkenal dari kelas ini adalah Chiton sp. Nah, Chiton sp ini dia memiliki struktur yang sesuai dengan kebiasaannya, melekat pada batu karang dan cangkangnya mirip hewan lainnya. Apabila disentuh, dia akan melekat erat pada batu karang. Hewan ini merayap perlahan-lahan pada dasar laut di batu-batuan yang lunak. Habitat Chiton sp ini biasanya di laut, di daerah pantai sampai ke dalaman sedang, dan memakan rumput laut, daun mikroorganisme dari batu karang. Sistem sarafnya berupa cincin esofagus dan dua cabang saraf yang mensarapi mantel dan daerah kaki. Tidak terdapat ganglion yang jelas, tetapi ada sel-sel ganglion pada cabang saraf. Sistem peredaran darahnya lakunair atau terbuka dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Darahnya mendapat oksigen dari insang. Ekskresinya dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke daerah posterior. Sedangkan reproduksinya itu secara seksual, yaitu dengan pertemuan sel ovum dan sel sperma yang terdapat pada individu jantan dan betina. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas moluska yang keempat yaitu Scephalopoda. Scephalopoda ini merupakan kelas terkecil dari moluska. Hewan ini biasanya hidup di laut dan di pantai yang berlumpur. Cangkangnya tajam berbentuk seperti silinder, taring atau terompet yang kedua ujungnya terbuka dan karena disesuaikan dengan tempat hidupnya. Warna yang paling sering adalah putih coklat atau putih hijau. Cangkangnya ini berfungsi untuk melindungi cangkangnya yang sangat lunak atau bagian dalam dari tubuh si Scephalopoda ini. Hewan ini mempunyai kelamin yang terpisah, baik yang jantan maupun yang betina. Dia melepaskan sperma dan sel telurnya langsung ke dalam air. Jika sel telur ini bertemu, maka terjadilah fertilisasi dan lahirlah Scephalopoda yang baru. Nah, kelas yang terakhir yaitu kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelas dari phylum Mollusca yang memiliki alat gerak di bagian kepalanya. Kelas ini merupakan kelas dengan tingkat evolusi tertinggi di antara Mollusca. Tubuhnya simetri bilateral dengan kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi alat penghisap dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di kepalanya. Kelompok ini memiliki badan lunak dan tidak memiliki cangkang tebal seperti kelas lainnya. Mantelnya menyelimuti seluruh tubuh dan membentuk kerah yang longgar di dekat leher. Hewan ini dapat hidup baik di lautan dangkal hingga laut dalam. Tubuhnya terdiri atas kepala yang terletak ventral, leher yang pendek, dan badan yang berbentuk tabung dengan sirip pada kedua sisinya. Pada kepala terdapat sepasang mata yang berkembang sempurna dan mulut yang terletak di ujung dikelilingi oleh 4 pasang tangan dan sepasang tentakel. Pada tangan terdapat mangkuk penghisap, pada sisi posterior kepala terdapat sifon, saluran pencernaan makannya pada cumi-cumi telah lengkap dan berkembang dengan baik, terdiri dari mulut yang mengandung radula, faring yang berotot, esofagus, lambung berbentuk kantung, sekum berdinding tipis, usus, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaannya terdiri atas sepasang kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, teman-teman, tentu saja Allah SWT menciptakan makhluknya itu dengan berbagai macam dan pasti memiliki peranannya di muka bumi ini. Sama halnya seperti Mollusca ini dia memiliki peran
baik peran positif maupun negatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran positif si moluska ini. Dia dapat menjadi sumber makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya tiram batu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, dan bekicot. Nah, kemudian cangkang dari berbagai moluska ini dapat dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna sangat indah sehingga kan bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Kemudian mutiara yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang dan merupakan komoditas ekspor non migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. Kemudian peran yang merugikan dari si moluska ini yang pertama yaitu ada dari Pteranodon navalis. Dia dapat merusak kerang-kerang piaraan dan bangunan kapal. Biasanya hewan ini menempel di bagian bawah kapal yang bentuknya kayak gitu. Nah, biasanya dia nempelnya di situ, kemudian dia bakal memakan kayu tersebut sehingga menyebabkan kapal berlubang. Kemudian yang kedua ada Linnea javanica. Dia sebagai inang perantara berbagai cacing Phaseola hepatica. Jadi dia bisa membawa parasit bagi hewan lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada keong mas. Keong mas ini merupakan musuh para petani yang sering merusak tanaman padi. Begitu pula bekicot ya, atau Achatina pulica. Dia merupakan hama tanaman yang sulit diberantas. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita teman-teman mengenai til moluska ini. Kalau saya apabila dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.